Komisi B DPRD Nabire temukan sejumlah persoalan pelayanan RSUD Nabire. Pemirsa, Komisi B DPRD Kabupaten Nabire pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 lalu melakukan kunjungan kerja ke BLUD RSUD Nabire dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi pengawasan selaku wakil rakyat. Selain melakukan koordinasi dan pengawasan, DPRD Nabire melalui Komisi B juga melakukan cross-check terhadap kinerja pelayanan medis di RSUD Nabire yang sampai saat ini masih banyak dikeluhkan oleh warga masyarakat Nabire. Wakil Ketua Komisi B, Dr. Andes Musa Malisa yang didampingi anggotanya masing-masing Mesak Mangopo, Hajah Catherine Marwanaya, David Kadepa langsung melakukan pertemuan dengan semua jajaran direksi BLUD RSUD Nabire yang diterima langsung oleh PLT Direktur BLUD RSUD Nabire Dr. Nirwan Sembiring, MKet Neu SPS di ruang pertemuan sekitar pukul 10 pagi. Musa Malisa saat ditemui wartawan di ruang kerjanya mengatakan BLUD RSUD Nabire bukan hanya melayani pasien dari Kabupaten Nabire, tetapi juga melayani pasien dari luar Kabupaten Nabire seperti dari Deyai, Dogiai, Intan Jaya, Paniai sebagai rumah sakit umum daerah rujukan. Setelah melakukan pertemuan dengan semua direksi RSUD Nabire, Komisi B menemukan sejumlah persoalan yang sangat luar biasa di luar dari harapan pihak rumah sakit sebagai pihak yang melayani masyarakat ataupun masyarakat Nabire yang harus dilayani dalam hal pelayanan medis di RSUD Nabire. Persoalan yang kami bawa ke sana kemarin, ada informasi dari staf rumah sakit bahwa dia akan demo karena yang dimuat dalam DPA hanya insentif untuk dokter dan dokter spesialis. Untuk profesi lain tidak ada. Tetapi setelah kami koordinasi kemarin, Pak Direktur sudah ketemu langsung dengan Pak Bupati dan ya itu sudah termuat akan diupayakan. Memang tidak termuat dalam DPA tapi nanti dimuat di perubahan. Pak Bupati sudah janji akan diberikan, dikondisikan. Itu hal yang pertama. Kata Musa Malisa, yang pertama soal daftar penggunaan anggaran atau DPA BLUD RSUD Nabire. Dalam DPA tersebut hanya memuat insentif bagi dokter dan dokter spesialis, sedangkan untuk profesi lain tidak ada. Tetapi setelah DPRD melakukan koordinasi dengan Direktur RSUD Nabire, akhirnya Direktur sudah mengupayakan dan akan memasukkan dalam APBD perubahan yang akan dibahas pada bulan Oktober mendatang. Lanjutnya, jumlah utang RSUD Nabire untuk biaya operasional hingga saat ini mencapai 14,5 miliar rupiah lebih. Kemudian untuk jasa medis mencapai 10,4 miliar rupiah lebih. Jumlah total utang rumah sakit sampai saat ini mencapai 24,9 miliar rupiah lebih. Dengan kondisi ini, tentunya pihak distributor obat tidak bisa melayani lagi permintaan obat-obatan dari Rumah Sakit Umum Daerah Nabire. Menurutnya, setelah pertemuan kemarin, pihak RSUD Nabire akhirnya bersedia membayar utang-utang tersebut dengan cara mencicil. Karena ketersediaan obat-obatan di Rumah Sakit Umum Daerah Nabire menjadi hal yang harus, mau tidak mau, suka tidak suka harus dipenuhi oleh pihak RSUD Nabire. Kondisi keuangan dan rumah sakit itu sangat terbatas dan utangnya masih ada kurang lebih untuk operasional 14.500 sekian miliar. 14 miliar 500 sekian ya. Kemudian untuk jasa 10 miliar,4. Jadi jumlah total utang rumah sakit yang ada kurang lebih antara 24 sampai 25 miliar. Lebih lanjut dikatakan Musa Malisa terkait dengan tenaga honor di RSUD Nabire. Soal tenaga honor, kondisi realnya sangat memprihatinkan. Bahkan seorang tenaga honor yang notabene-nya adalah dokter spesialis hanya dihargai dengan angka 1,7 juta rupiah per bulan, dan ini di bawah standar UMR yang ditetapkan oleh pemerintah. Lanjutnya, soal peralatan medis yang sudah lama tidak berfungsi dan tidak ada permajaan atau pergantian alat medis terkait fasilitas peralatan medis. Selain itu, ada juga peralatan medis yang belum bisa digunakan hingga saat ini karena tidak ada tenaga profesional atau penanggung jawab dalam bidang tersebut. Selasa sama Kamis,
itu katanya biar sama dengan internet, diubah lagi hari Senin sama hari Sabtu kan, supaya untuk dapat visusnya itu ukur gitu. Jadi kalau tidak ada visusnya, MCU itu nggak bisa keluar karena tidak ada hasil visusnya gitu. Kalau tidak ada alat itu nggak akan keluar hasilnya, kita nggak bisa melakukannya. Jadi mohon ketegasan aja bagaimana gitu kelanjutannya. Atau satu pihak sudah ambil selama ini 60% sudah diambil. Masa kita juga bagi atas semua dapat. Sementara itu alat ini belum jelas ini. Mau dilanjutkan, aku dibayar atau tidak? Saya tidak minta cepat dibayar sekarang, tidak sih. Cuma dianggarkan aja. Kalau rumah sakit ada dibayar, itu bukan jangan mengambang kan gitu. Ya. Hal senada juga dikatakan anggota Komisi B DPRD Kabupaten ABD Hajah Katrin Marwanaya, yakni soal peralatan medis. Kata dia, peralatan medis untuk penyakit mata di kabupaten ini masih sangat minim, sehingga alat yang digunakan diambil dari luar, tetapi alat tersebut belum juga terbayar oleh pihak rumah sakit hingga saat ini. Kemudian, soal pelayanan terhadap masyarakat asli Papua yang mempunyai hak untuk dilayani oleh pihak rumah sakit. Oleh karena itu, persoalan pelayanan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Nabire sebagai rumah sakit rujukan yang membawahi kabupaten-kabupaten di wilayah Mepago, terus terang RSUD Nabire tidak akan mampu dalam hal biaya operasionalnya. Pemirsa, terus patuhi protokol kesehatan. Salam sehat.